Di antara gemerlap bintang dan kehendak para eon, ada sosok-sosok terpilih yang berdiri sebagai penyambung antara dunia fana dan kekuatan kosmik. Mereka bukan sekedar pengikut, mereka adalah emanator, penjajah jalur yang telah mencapai puncak kekuatan Pets mereka. Tapi siapa sebenarnya para emanator ini? Bagaimana mereka mendapat kekuatan? Dan apa peran mereka dalam konflik besar antara eon? Dalam Kaistarel, emanator adalah individu yang telah dipilih secara langsung oleh eon. Entitas kosmik yang mewakili konsep besar seperti preservation, nihility, dan destruction. Mereka bukan hanya pengguna pet biasa. Seorang emanator telah melangkah lebih jauh menjadi perpanjangan tangan dari kehendak eon itu sendiri. Dikatakan menjadi emanator melibatkan ritual, uji coba, bahkan pengorbanan. Dan hanya merekalah yang diterima oleh eon dan memahami pets mereka sepenuhnya, yang bisa memperoleh status ini. Emanator adalah Pets Rider, yang telah mencapai kedalaman dan pemahaman dan kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh pengguna pet biasa. Mereka dapat mengakses kekuatan pet dalam skala besar, dan dalam beberapa kasus, mampu menggunakannya seperti eon itu sendiri. Beberapa karakter dalam Kaistarel telah diidentifikasi atau dicurigai sebagai emanator. Yang pertama adalah Herta. Herta, Emanator of Erudition. Penemu Simulate Universe ini dikenal sebagai salah satu makhluk terpintar di galaksi. Herta memiliki koneksi kuat dengan Nous, Aeon of Erudition, dan telah menggunakan kekuatan logika serta pengetahuan dalam skala hampir tak terbatas. Yang kedua, Acheron, Emanator of Nihility. Sang Galaxy Ranger yang menjelajahi bintang sebagai perwujudan kehampaan. Acheron memiliki filosofi yang jalan dengan Aeon X dari jalur Nihility. Dalam beberapa cerita, dia mengaku mewarisi kehendak kehampaan itu sendiri. Yang ketiga ada aliansi Hyunzo, Emanator of Han. Dikatakan bahwa seluruh sistem militer Hyunzo diberi kekuatan oleh Aeon Lan. Sebagai hasilnya, entitas seperti General Hua di masa lalu bisa dikatakan bertindak sebagai emanator dari Lan, Aeon of Han. Yang keempat adalah Painon dan Mark 7. Beberapa teori menyebutkan bahwa karakter seperti Painon dan bahkan Mark 7 bisa saja adalah calon emanator, terutama jika latar belakang mereka benar-benar berasal dari kekuatan Pets. Dengan keterlibatan Trailblazer dalam konflik Aeon, membawa Stellaron dalam tubuhnya dan kemampuannya untuk berpindah pet, banyak yang berspekulasi bahwa Trailblazer adalah calon emanator yang belum sadar. Apakah ia akan memilih jalannya sendiri atau menjadi alat dari Aeon yang lebih besar? Menjadi emanator bukanlah proses biasa. Berdasarkan lore dan spekulasi, gambaran umum proses terjadinya adalah dipilih oleh Aeon. Biasanya karena filosofi hidup atau tindakan mereka salah dengan jalan sang Aeon. Yang kedua, mengalami transformasi atau wahyu. Mungkin melalui penglihatan, kontak langsung atau mimpi yang membuka pemahaman mereka akan pet. Yang ketiga, menerima kekuatan dan tugas. Setelah diterima, mereka mewarisi sebagian kekuatan Aeon dan bertindak sebagai perpanjangan kehendak pet itu di dunia nyata. Beberapa proses ini masih misterius. Namun satu hal yang pasti, menjadi emanator adalah peran berat yang menuntut totalitas jiwa dan raga. Di tengah konflik antara Aeon yang mengguncang banyak dunia, para emanator memainkan peran penting sebagai agen berubah jalur. Beberapa memilih untuk mendukung Aeon mereka secara fanatik, sementara yang lain seperti Acheron justru mempertanyakan tujuan sang Aeon dan memilih jalannya sendiri. Emanator dapat menjadi pelindung, penjaga jalur, atau bahkan pemberontak yang keluar dari skenario alam semesta. Emanator adalah gambaran dari kekuatan, filosofi, dan konsekuensi dari pilihan hidup. Mereka bukan hanya karakter kuat, mereka adalah simbol dari hubungan manusia dengan konsep-konsep agung seperti kehancuran, pelestarian, dan kehampaan.